Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ceramah agama dengan tema atau judul haramnya khianat dan ancaman terhadapnya. Ya, khianat biasa nasa teh pengkhianat. Ya, apa yang kelingero dipahami betul sang pengkhianat. Jadi haramnya khianat, yalengi kepercayaan, dia tidak melaksanakan kepercayaan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memenuhi janji-janji yang telah ia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 ayat pertama. Jadi rohong Allah taala na paringarangi ki lawi di mana teman-teman kepada kita orang-orang yang beriman, sareka mengi ipenuhi, ipegaui, dilaksanakan ngero janji-janji ta. Ya, jadi bena wadi itu malam maki ke janji-janji. Yang mana dene rule pa pole ro janji. Ah, maka ini elonge janji mutalae. Ya, pendiati boleh na. Mu janji ki na dena pa boleh. Nah, makanya Allah katakan aufu bil uqud, penuhilah janji-janjimu. Ya, padahal nasang ipapoler janji tak. Leo ya kelar bagi dari tu janji ki, kamu diku boleh, kau demo tindra jolo 5 juta dia, tak pakai nih. Sekali nama ada peda pedi lo ni lo bola anak saya sapara ki, dipakai nange, dah pakai si Wijaya. Makanya engkau para sata agak sana kecewa, bersedih, masih berbuaki, ya, bercampur macam itu nih, karena harapan tak tadi ada yang meminjamkan, ternyata tiba-tiba dibatalkan tanpa informasi pemberitahuan. Maka janji-janji itu sangat mengecewakan. Makanya orang yang khianat dari janji-janjinya diharamkan dalam agama. Ini contoh kecil saja. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, di surah Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ya, dimintai pertanggungjawaban dari Suri Mondri. Aku mau pilihno di dunia itu pasti kita sudah dituntut. Biasa nak kada-kada kita tahu agak jadi nasa. Ma janji dia boleh natungannya. Pak belia dan lain sebagainya. Kau pembohong, pendusta dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang bisa ada dimintai pertanggungjawabannya kita. Apalagi di akhirat nanti kalau berkaitan dengan urusan agama. Kita lahir di dunia sudah berjanji kepada Allah bahwa kami akan mengikuti perintahmu ya Allah. Kami akan melaksanakan apa yang kamu perintahkan. Upego ni sampai jangan matu puang. Upego ni roh puasa dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak. Maka dia khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berbahaya khianat kepada Allah daripada khianat kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya untuk menghindari kebiasaan mengingkari janji. Ya, mengingkari janji. Sebab mengkhianati janji atau mengingkarinya merupakan salah satu sifat munafik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un man kunna fihi, ada 4 hal, angka 4 sifat, angka 4 permasalahan
Ni gimapuna yero. Barang siapa yang ada pada dirinya terdapat empat hal tersebut, kung kinasa yero pai kurilan na watak kaleta, kana munafiqan khalisan. Maka dia termasuk orang munafik tulen. Betulnya aslinya na munafik itu. Kung kero pairo. Ya, makanya perlu dirisan agak kung kero pai. Yang mana empat itu? Siapa tahu ada pada diri kita empat-empatnya menjadi ki orang munafik tulen. Aslinya munafik. Padahal rasanya munafik ya anu maja. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa pada dirinya terdapat salah satu dari keempat hal itu, ya ini hanya rekosit di merondangnya pae apa kro sifat nah salah sedin nabi angka napunai, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan sampai ia meninggalkan sifat tersebut. Ya namun sedimi meron nasi pae salah sedin nabi angka punai, maka termasuk ni tau munafik. Sampai isalai pirna sipai na pajaki menjadi orang munafik. Yaitu idza tumina khona. Idza tumina khona. Jika dipercaya ia berkhianat. Ya, ini kepercayaan ni urusan, ini na murusu itu darah Ini na murusu kantor Ini na murusu itu sekolah, balu-balu dan lain sebagainya. Seluruh pekerjaan yang diamanahkan kepada dia, tapi dia tidak melakukannya. Ya, dia na sesuai rencana. Maka si bicara sebelumnya. Jadi menitu dia usahakan ke urusannya, pekerjaan nama kasih ye. Tapi ternyata dia tidak melakukan amanah tersebut. Begitu juga antara suami dengan istri. Di dalam lingkungan keluarga, kita saling mempercayai, mengamanahkan. Tetapi banyak yang menyeleweng, menyimpang, dan lain sebagainya. Jadi itu sifat yang pertama. Isa'atu mina khona. Apabila dia dipercayai, diamanahi, diserahkan urusan tugas, dia berkhianat. Kemudian wa idza haddatsa kadzdzaba. Jika dia berkata, dia berdusta. Ya, kung kana pau biasa mah megangi ballena. Ya, nasa balle patuy gare. Nah, balle makasola. Jadi, apabila dia berkata dusta. Itu yang kedua sifatnya. Wa idza ahada ghadara. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Nah, kung kejanjina tadi dia apa boleh? Ya po ya nasa matu kumano ka agak sanaro. Mega na po tahu itu. Kung karencana na tahu mega janji na. Ya po ya matu maku boleh ki makwe. Nah, ternyata tudan ni kur jabatan na lupa ni janji na. Nah, anda ni janji tama tu. Nah, panda saya game ingkar nakir. Makanya ciri-cirinya itu banyak berjanji, banyak mengingkari. Yang keempat, termasuk terhadap bahasa-bahasa tak kepada anak-anak. Jangan sering menjanjikan anak-anak tapi tidak dipenuhi. Begitu juga dengan orang lain, tetangga, masyarakat, sahabat, teman. Hanya dijanji kuda dari lepa boleh. Ya, sekali-kali insyaallah semoga saya bisa begini dan begitu. Kalau pakaikan insyaallah dengan berniat ingin mengabulkan janji itu, melaksanakan janji itu tetapi tidak terlaksana karena sesuatu hal, maka itu dimaafkan. Yang selanjutnya, wa idza khasama fajarah. Jika bertengkar ia berbuat keji. Ko si sala itu tadi melok kala siang itu. Si sala tadi nakasana na bawang iro padandar patao. Ko si sala ki. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya diantaranya yang kenapa diharamkan itu khianat, karena ini bagian daripada sifat dan ciri-ciri orang munafik. Sedangkan orang munafik itu innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dasar neraka.
dasarnya neraka, paling bawah, paling dekat dengan api. Ya, makanya hati-hati dengan sifat kemunafikan itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli qadirin liwa'un yaumal qiyamati yuqalu hadhihi qadratun fulan." Setiap pengkhianat akan membawa bendera pada hari kiamat kelak, yaitu tahu pengkhianat betona yeleng kepercayaan yeleng yang mana dia laksanakan ya ramana sebagai tugasna. Angka matu Rasul mundur bendera nanti khusus. Angka bendera khusus nah. Yuqalu, maka dia berkata, dikatakan kepadanya, ini adalah bendera. Hadhihi qadratu fulan. Ini adalah bendera pengkhianat si fulan. Nah, pitang kali nama tu Rasul mundur. Tadi bendera pengkhianat Kita kak, lihatlah saya, inilah kelompokku misalnya. Kelompoknya para pengkhianat itu yang diamanahi tugas, dia manahi jabatan, dia manahi pekerjaan dan lain sebagainya, tapi dia mengkhianat, tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan semaksimal mungkin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan agar kita memenuhi janji. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengategorikan khianat, yaitu seseorang berjanji atas sesuatu namun tidak memenuhi janjinya. Termasuk salah satu dari sifat-sifat orang munafik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan bahwa pengkhianat akan diberi sebuah tanda besar yang dapat dikenali oleh manusia dan dikatakan ini adalah bendera pengkhianatan si fulan hingga ia tercemar di antara para manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada, pelajaran yang bisa kita ambil dari penyampaian ini yang pertama, pengharaman khianat dan ancaman terhadapnya. Diharamkan naharangnya gamata naharangi ku Allah taala ya punna ya resipa khianat batana eleki urusan tugas ngadene laksanakan. Apapun pekerjaannya, apapun amanahnya orang. Namun nasuruh jaga-jaga bawah ngero nangi baranda. Terjaga gari finampa motor kue. Mereka tama korwan wewe pasae. Ternyata dene jampang ngero. Nalakpon itu na buani dene yurusu. Itu contoh kecil saja, bagian daripada kan. Apalagi kalau urusan besar. Urusan uang negara, uang kantor dan lain sebagainya. Urusan keluarga. Nah, dikhianati seperti itu lebih besar lagi. Yang kedua, khianat merupakan salah satu dari sifat-sifat orang munafik. Ya, sedih jadi sifatna tanda-tanda munafik itu nareko angke ya punya sifat de na ile percaya lewe percaya ki na de na jamer ke percaya. Suruh ki monrangi si dia toko, suruh ki kade dina mani itu balu-balu murusui. Ternyata ibalu 10 ya le sedih. Dene budak punana. Ta 10 mo sabu ya le seso dene sai punana apa di mega. Itu khianat. Dipercaya mi murusui, ternyata talinale pale. Yang ketiga, pencemaran terhadap perbuatan khianat pada hari kiamat karena buruknya perbuatan khianat ini. Pencemaran. Apakah sir-sir seremoni ditampilkan, dimunculkan, diperlihatkan, maka rekan ihai. Iya tahu riolo. Apa ko zaman nah. Angka bahasa atau nasa pagar makan tanaman, alene surut jagai gagaya, alena pole telik pandra saili. Ikut tadi terima solang agak ya sabtu ni haamang di paranduangi nah alena pale makalada. Makanya khianat ini diharamkan di dalam syariat Islam. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat khianat tersebut dan sifat dan ciri daripada orang munafik itu. Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Napa beleki bu Allah taala boleh koro ampe-ampe munafik ampe-ampe yero di antarana iparan nuanki nade dilaksanakan tugas ta. Napa beleki boleh koro ipuji janji nade fa boleh. Napa beleki boleh koro bicara ki tadi bang mega baleki. Mari loki di bu Allah taala napa beleki boleh koro sifat-sifat majairo. Semoga Allah menerima doa kita dan menjadikan kita orang-orang yang
jauh daripada sifat-sifat kemunafikan tersebut, khususnya dalam hal khianat ini. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.